Jawa itu sebenarnya bukan suku, tapi Jawa adalah perilaku. Nggih. Jadi orang mana saja yang sudah mempunyai perilaku yang bagus itu artinya orang Jawa. Ya, karena Jawa itu bener, Jawa itu benek, Jawa itu ngerti. Jadi kita kembali ke sangkan paraning dumati, yaitulah kalau di dalam bahasa agama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok ada orang yang suka karena keluarganya itu utuh. Ini sudah jelas. Berarti bener berbumi itu udah gak mau menerima lagi orang tersebut. Maka jangan bangga. Mau dikatakan itu wali, mau dikatakan sonan, mau dikatakan nabi, kok dia utuh. Berarti dia tertolak oleh bumi suci. Bumi saja menolak, apalagi surganya. Nggih, Pak. Gitu dong. Berarti nggak dapat surga, dapatnya suwalego. Itulah uraian tadi. Kenapa harus di 3 hari ini? Itu sebenarnya cuman kita itu mengiring proses kehancuran tubuh dalam kubur. Apakah itu perlu? Ya kalau kita punya rasa ya perlu. Dikala rasa kita sudah mantep, nggak begitu pun nggak apa-apa kok. Ya, kalau eman-eman nanti tidak diiringi dengan bacaan 3 hari itu, ya sudah jangan dikubur. Di hari keras saja, jadi tiap hari bisa melihat. Nah gitu loh. Manusia diciptakan itu kan dikaruniai akal, pikiran, ada juga yang namanya angan-angan ya Pak. Nah, terus akal itu dari mana? Pikiran itu dari mana? Terus timbulnya angan-angan itu dari siapa? Dan tempatnya akal itu di mana? Pikiran di mana? Dan angan-angan itu di mana? Nah, jangan sering dengar toh, penciptaan di dunia yang paling sempurna itu apa? Paling sempurna lah manusia toh. Nah, dengan apa yang dimaksud sempurna? Kan dengan otaknya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan angan-angannya. Itu yang dimaksud sempurna. Hewan pun punya kepala, punya otak, punya hati. Jangan ditanyakan kenapa kalau hati kok nggak punya pikiran, nggak punya angan-angan. Lah kita percaya nggak kodrat dan wiradat? Jadi kalau kita sudah percaya dengan kodrat dan wiradat, kalau ini dicari kebenarannya dari mana, itu terjadi dengan sendiri tanpa kita sengaja. Gitu loh. Makanya jangan tututan. Maka makhluk yang paling menerima dengan kodratnya adalah diantaranya hewan, gunung, tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa manusia itu kok tidak pernah menerima? Ya karena akal, pikiran, dan angan-angannya sendiri. Makanya kalau bisa manusia sudahlah menerima kenyataan yang ada ini loh. Ya kita punya pikiran ya kita memikir positif saja. Mempunyai akal ya akal kira-kira yang bermanfaat. Itu angan-angan ya gitu. Angan-angan itu yang positif jangan yang negatif. Jadi kita itu bisa menempati fungsi kita sebagai manungso. Janganlah kita itu menjadi menungso. Dan menungso. Ya, nek menungso blegere manungso ning menus-menus senengane gawe dosa. Tapi kalau manungso sauripe niku manunggalake rasa, artinya kita menghargai orang lain itulah memanunggalake rasa. Berarti intinya semua manusia belum bisa dikatakan manungso. Belum bisa. Makanya lebih sulit menjadi manungso daripada menjadi menungso. Kalau menungso ya seneng pameran baju, seneng pameran kata-kata, itulah menungso. Tapi kalau manungso diam bukan berarti dia nggak bisa bicara. Ngalah bukan berarti dia kalah. Itu. Melakukan kebaikan tidak pernah ditonjol-tonjolkan. Tapi kebaikan itu supaya ada manfaat dari perilaku baik itu. Makanya kalau kebaikan itu diajak-ajak, kebaikan itu selalu digembur-gemburkan. Jadinya malah bukan baik tapi malah buruk, malah jelek. Kebaikan nggak perlu digembar-gemburkan. Kebaikan itu dilakukan supaya orang lain itu tahu manfaat dari kebaikan orang itu. Intinya yang nanti yang menilai kan orang lain. Ya orang lain. Baik
kita mungkin masih buruk untuk orang lain kok. Apalagi kalau sudah berani, ayo kita melakukan seperti ini. Lah orang yang ngajak sendiri nggak pernah melakukan. Coba, apa nanti akhirnya? Gembar-gembar setiap hari ngajak ngamal. Lah orang yang ngajak ngamal malah mencari amal. Wah. Apakah itu yang dinamakan baik? Ya mestinya kan nggak perlu begitu. Ini loh bangunan ini kurang ini, saya sudah menyumbang sekian tapi masih kurang. Kalau sampean ada, marilah kita bangun sama-sama supaya baik. Enggak, kalau kamu membangun ini artinya sudah mulai membangun fondasi di sana. Ya di sana nggak perlu fondasi kok. Tanah itu digali, setelah itu dimasukkan, paling-paling ya ditutup papan kok. Jadi kebaikan itu nggak perlu digembar-gemborkan, tapi perlu dilakukan. Sekarang kan kita baru paham Pak, bahwa intinya manusia itu belum tentu semuanya itu bisa diartikan sebagai manungso. Manungso, iya. Kebanyakan tuh menungso. Menus-menus apa tuh Pak? Menus-menus kakek dosa. Makanya kadang-kadang ngelakoni dosa pun ora krasa. Gitu. Iya. Nah ini Pak, mungkin yang menjadi pikiran saya kan belum pernah saya tanyakan ke Pak Jarno bahwa kalau orang Jawa surga, neraka, halal haram itu kan tidak mengenal bahasa-bahasa itu kan bahasa-bahasa orang Timur Tengah Pak. Nah seperti ada istilah najis gitu Pak. Ketika orang kena anjing kan katanya kan najis. Jadi kita harus melakukan ritual untuk pembersihan kan. Nah itu kalau menurut pemahaman Jawa istilah najis sendiri itu apa Pak Jarno? Saya ulangi lagi ya, Jawa itu sebenarnya bukan suku, tapi Jawa adalah perilaku. Jadi orang mana saja yang sudah mempunyai perilaku yang bagus itu artinya orang Jawa. Ya, karena Jawa itu bener, Jawa itu benek, Jawa itu ngerti. Jadi tidak harus orang Jawa saja atau suku Jawa saja yang berhak diklaim Jawa. Contohnya gini, ada kata-kata Muslim. Apakah orang Muslim itu harus Arab? Iya, belum tentu. Kan berarti orang Muslim itu mengikuti ajaran agama Islam, itulah orang Muslim. Jawa pun begitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang Jawa itu diidentikan dengan suku. Jadi orang mana saja yang sudah tahu, sudah paham, sudah benar, itulah perilaku Jawa. Nah kalau sudah tahu tentang Jawa, kita tidak mengenal najis, tidak mengenal haram, tidak mengenal halal, tapi kita sudah paham kalau najis itu menjijikkan. Apakah dengan barang yang menjijikkan itu terus kita buat mainan? Berarti lah ya ora manungso lagi, lah wis menungso. Haram identik dengan minuman yang memabukkan. Ya. Kalau kita tahu itu barang yang memabukkan terus kita beranikan minum-minum dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mabuk, apakah kita itu manungso? Berarti kan menungso lagi. Menungso. Ya, halal. Kita mencari bendanya, beras katakan. Halal. Daging sapi halal. Pernahkah kita memikir sumber dari untuk membeli beras dan daging sapi itu dari mana? Nah, itu. Jadi jangan dilihat dari makanannya, jangan dilihat dari jenisnya. Anjing najis dan haram. Kita menajiskan anjing dengan perilakunya, dengan bentuknya, dengan air liurnya. Lah kita merasa manusia tapi perilaku kita, kelakuan kita seperti anjing. Coba kita ketemu sesama teman, sebenarnya kita tuh mestinya tuh mengayomi, merangkul. Mestinya kita tuh saling menghargai. Terus kita ngata-ngatain di tengah jalan, terus nolong-nolong dengan tanpa seakidah. Lah kok anjingnya yang dinajiskan? Mestinya kan dirinya sendiri. Oh saya seperti anjing kalau gitu, berarti saya tuh haram, saya najis. Ambok seperti itulah enak. Makanya dimaksud tidak kenal itu bukan kenal bentuk, bukan kenal jenisnya, tapi manfaat dan mudorot itu sudah tahu. Kalau sudah tahu itu namanya Jawa, itu namanya waras. Itu loh. Makanya kalau jangankan anjing, saya kambing itu kalau saya sendiri pribadi tak haramkan.
Menurut saya, karena haram itu larangan. Nah, larangan untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Kenapa begitu? Setiap saya makan daging kambing, sekaligus langsung kena. Bukan. Langsung ke disentri. Langsung muntah dan berak-berak. Maka saya mengharamkan kambing. Tapi untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu loh. Mengharamkan kambing. Tapi saya sendiri loh, bukan untuk orang lain loh. Jadi kita mengharamkan, menghalalkan itu harus tahu manfaat dan mudarat, manfaat dan ruginya mengkonsumsi barang tersebut.